Kembali lagi channel Ars bersama saya Indra. Hari ini kalau kalian lihat di depan saya ini ada satu unit PC. Jadi PC ini menggunakan motherboard Z490. Apa yang kita mau bikin hari ini? Kita akan melakukan sedikit eksperimen kecil mencoba menjalankan PCI Express Gen 4 di Z490. Jadi awalnya kenapa kita ingin mencoba PCI Express 4.0 ini di Z490? Karena kita dapat banyak masukan dari teman-teman kita, mungkin para bakul-bakul atau para penjual, mereka kesusahan karena punya cukup banyak bundlingan board Z490 dari hasil jualan VGA mereka. Dan juga cukup banyak juga mungkin teman-teman yang sebelumnya udah pakai Z490, mereka penasaran, sempat ada beberapa juga yang DM bertanya ke kita, Mas kalau pakai Z490 itu, terus saya pasangin Gen 11, bisa jalan nggak sih PCI Express 4.0-nya ya? Nah awalnya kita juga bingung, bisa jalan apa enggak? Karena Intel tidak pernah menuliskan support itu. Jadi contohnya misalnya ini sekarang, saya lihat di layar ini, saya tunjukin kalian yang di layar saya ya. Jadi di layar saya itu tertulis, dari Intel Arc ini, itu informasinya, itu Intel hanya menulis bahwa Z490 chipset itu hanya, PCI Express-nya itu hanya menggunakan revisi 3.0 dan tidak disebutkan sama sekali 4.0 di sini. Begitu pula kalau kalian lihat beberapa review-review video yang Z590, di situ juga tertulis bahwa sebelumnya juga bahkan mungkin saya atau Hani mungkin kalau nggak salah ya, pernah menginformasikan bahwa hanya disupport di Z590 untuk PCI Express Gen 4 dengan menggunakan prosesor generasi 11. Ternyata setelah kita mencari-cari informasi, ada selentingan yang mengabarkan bahwa Z490 ini bisa menjalankan PCI Express Gen 4 dengan menggunakan prosesor generasi 11 ya. Dan itu pun Core i5 ke atas. Jadi kalian jangan pakai Core i3 ke bawah ya. Tapi saya nggak tahu lagi lah ya, kalau nanti tiba-tiba lagi bisa juga ya. Karena ini kan Intel selalu berubah setiap waktu ininya ya. Moodnya dia tergantung dari kompetitornya. Jadi kalau ada kompetitor yang mungkin udah bisa PCI Express Gen 4 dengan harga lebih murah, dia ikutan ya kan. Mungkin boardnya bisa overclock memori di seri yang menengah ke bawah, dia ikutan ya kan. Ya nggak tahu lagi nanti kalau i3-nya juga bisa. Jadi kita fokusnya di PCI Express Gen 4 ini dengan menggunakan prosesor Gen 11 i5 ke atas. Jadi di sini kita sudah punya i7 11700K. Kita pingin coba boardnya. Ini kebetulan boardnya kita pakai MSI yang Z490 yang Tomahawk. Apakah di board ini bisa apa enggak? Karena saya juga penasaran di tutupan ini. Saya nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Nanti mungkin Rahmat bisa zoom. Itu tertulis Lightning Gen 4 M2. Sebelumnya sebenarnya kita udah baca tulisan ini. Cuma kita juga nggak sadar. Kita lihatnya ini sebagai gambar petir. Jadi awalnya Lightning Gen M2, kita nggak tahu kalau ini 4 ya. Jadi terlihat seperti gambar petir. Ternyata setelah kita baca-baca artikel dan kita cari informasinya, MSI sebenarnya dari awal kelihatannya sudah mengizinkan board ini untuk menjalankan PCI Express Gen 4, tetapi tidak tertulis secara detail. Nah setelah Gen 11 keluar, kita coba cari-cari lagi artikelnya. Kelihatannya mereka memang sudah resmi merilis support untuk Gen 4 di motherboard yang Z490 ini. Cuma setelah kita baca beberapa artikel lain, itu ternyata tidak semua motherboard bisa. Jadi kalau untuk mensupport Gen 4 itu kalian perlu slotnya tuh benar-benar sudah mensupport PCI Express Gen 4. Jadi kalau slotnya masih supportnya di 3.0, kemungkinan besar graphic card kalian ataupun M2 kalian tidak akan terdetek. Terus kalian butuh slot M2 yang memang juga sudah support PCI Express Gen 4. Dan yang paling penting ini harus ada clock generator untuk PCI Express Gen 4. Tanpa 3 komponen utama ini, kalian tidak akan mungkin bisa menjalankan Gen 4 di motherboard Z490 kalian. Jadi kalian perhatikan Z490 kalian, tidak semuanya bisa. Nanti mungkin coba Rahmat bisa kasih gambarnya ya, kira-kira motherboard apa. Tapi saya nggak tahu apakah itu benar-benar akurat seperti itu. Kalian nanti coba cek sendiri dan tes sendiri di board kalian. Nah, saya hari ini saya ingin ngetes board MSI yang Z490 ini bisa apa enggak. Jadi, saya langsung coba kasih kalian datanya dulu. Tesnya kita sebelumnya menggunakan Gen 10 di board ini. Oke, jadi kalian bisa lihat sekarang di layar. Jadi di sini saya tunjukin ke kalian ini hasil screenshot kita dengan menggunakan prosesor kita yang lama Gen 10. Jadi ini Core i9 10900K. Kalian bisa lihat di sini itu board kita menggunakan tetap MSI itu Z490 yang Tomahawk ini kita pakai. Ini pun dengan BIOS yang sama sudah 1.80 yang terbaru yang paling terakhir ya kita pakai ya. Terus untuk graphic card kemarin kita masih pakai 3060 Ti, tapi yang ini kali ini kita pakai 3080 Ti karena 3060 Ti-nya lagi dipakai sama Michael buat bermain game di atas, ya kan? Jadi kalau di sini kalian bisa lihat di graphic card ini kemarin kita udah juga tes running pakai GPU Z, kita jalankan render testnya, itu kalian bisa lihat di sini tulisannya itu tetap PCI Express 16 kali 4.0 tapi add 16 kali 3.0. Jadi dia tidak berjalan 4.0 ya. Dan hasil tes untuk SSD di sini kebetulan kita pakai SSD TIM, serinya apa ini, Mat? Ayo. Gen 4. Bang. Kayak ada Gen 4. Oke, berhubung karena Rahmat tadi lupa, jadi SSD yang kita gunakan itu adalah
tim Cardia Zero Z440 yang 1 tera. Jadi SSD ini sudah mendukung PCI Express Gen 4 kali 4 sesuai seperti tadi yang kalian udah lihat di kamera ya. Jadi sekarang untuk hasil tesnya dengan menggunakan Gen 10 itu read-nya dia dengan kita menggunakan Crystal Bismarck yang 8.0.1 itu dia sequential rate-nya dia itu 3345 sedangkan write-nya dia 3249. Ini bisa terlihat bahwa SSD ini dengan menggunakan Gen 10 dia hanya berjalan maksimum di PCIe 3.0 karena speednya dia cukup jauh. Karena sebelumnya kalau kalian udah pernah lihat video ini, harusnya sudah ada Mate ini reviewnya. Nah, kalau kalian coba cari-cari video kita yang sebelumnya, kita udah pernah review ini, Mas Ali yang udah nge-review ini, hasil read rate-nya itu cukup jauh berbeda kalau dia berjalan PCI Express Gen 4 ya. Jadi sekarang kita mau coba di sini dengan menggunakan motherboard kita. Jadi sebelumnya saya kasih dulu speknya. Jadi di sini kita menggunakan motherboard Z490 Tomahawk dengan menggunakan prosesornya dia 11700K i7, memori kita menggunakan Tim Extreme ARGB yang 3600 16 GB kit, graphic card di sini kita pakai punyanya Zotac, ini yang Holo 3080 Ti. Untuk SSD tetap kita pakai yang tadi yang tim ini. Dan untuk pemasangan di PCI Express Gen 4 kalian perlu perhatikan kalau menggunakan Z490 kalian harus pasang slotnya untuk graphic card ada di slot paling pertama. Dan untuk SSD M2 NVMe ini kalian perhatikan kalian harus pasang di slot yang menuju ke CPU langsung. Jadi itu slot yang paling dekat dengan CPU. Jadi kalau kalian lihat tadi saya tunjukin di bagian tengah di antara CPU dan GPU ini, nah di slot situ kalian harus pasang SSD-nya karena kalau kalian pasang di slot yang paling bawah ini tidak direct menuju ke CPU tapi dia menuju ke chipset. Jadi speednya tidak akan berjalan PCI Express Gen 4 ya. Oke, sekarang saya tunjukin untuk detail spesifikasinya. Nah, ini sekarang kalian bisa lihat di layar saya. Di sini sudah ada detailnya. Seperti tadi yang saya udah info, kalian bisa lihat di sini udah pakai i7 11700. Untuk graphic card-nya kita pakai 3080 Ti. Oke, sepintas kurang lebih seperti ini terlihat informasinya. Sebenarnya di sini pun juga sudah terlihat tulisannya PCI Express 4.0 kali 16. Nah, cuma nanti untuk membuktikan ini kita pakai GPU set dan kita jalankan render testnya. Saya teskan dulu sekarang untuk SSD-nya ya, untuk membuktikan bahwa benar nggak ini SSD-nya jalannya PCI Express Gen 4. Kita buka aplikasi kita dulu. Crystal Bismarck, ini saya settingnya standar, saya cuma pakai ini yang 1 GB langsung aja, defaultnya bawaannya. Saya langsung running all dan di sini kalian lihat ini saya pindah dulu karena ini ada 2 SSD, yang C ini adalah SSD Seagate, ini yang pakai SATA. Saya pindah ke SSD yang 1 tera ini ya, yang punyanya tim ya. Ntar saya coba cek, ini 80%. Oke, dan ini pun juga sudah dites, diisi file sama Michael, ini kurang lebih sekitar 80% isinya di dalam ya. Jadi ini sudah cukup banyak isinya, biasanya kalau SSD tertentu biasanya speednya udah drop, jadi kita langsung tes aja dengan isi sudah sekitar 80%-an, kita langsung running all. Kita tunggu hasilnya keluar, nanti kita akan bacakan satu persatu, kalian bisa lihat nanti di layar ya, hasil tesnya ya. Oke, jadi bisa kalian lihat ini hasil tesnya kita udah selesai, dan terbukti memang benar ini SSD-nya berjalan di PCI Express Gen 4 karena ini kalian bisa lihat speednya, reach-nya itu naik menjadi 5000-an sekian dan write-nya itu naik menjadi 4276. Kalau saya compare dengan hasil tes yang sebelumnya, bentar ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Jadi di sini terlihat sangat jelas perbedaannya cukup jauh. Jadi kalian bisa lihat itu di atas itu 3300 naik menjadi 5000, sedangkan yang 3200 sekian naik menjadi 4276. Saya yakin di antara kalian pasti akan ada nanti yang bertanya, "Mas, bukannya kemarin sudah pernah ngetes ya WD itu bisa sampai 7000-an?" Ya, SSD harganya udah berbedanya jauh sekali, jadi jangan berharap banyak walaupun dia sama PCI Express Gen 4-nya tapi ya berbeda lah ya. Jadi kalau kalian memang menyesuaikan aja, kalau memang butuhnya SSD Gen 4 yang cukup dengan speed segini ya sudah belinya yang ini. Tapi kalau kalian misalnya memang kejarnya secepat mungkin ya kalian bisa cari beberapa merek lain yang berada di kelas premium, rata-rata biasanya mereka pasti akan bersaing speednya. Oke, sekarang kita mau tes yang feature untuk graphic card-nya. Bener nggak dia berjalan PCI Express Gen 4? Sekarang kalian bisa lihat di layar saya udah buka GPU Z kita. Jadi di sini terlihat graphic card yang kita pakai itu adalah RTX 3080 Ti. Dan di sini terlihat speednya itu hanya PCI Express kali 16 4.0 tapi at kali 16 1.1. Nah, kalian jangan salah, ini karena posisi dia lagi idle graphic card-nya dan nggak ngapa-ngapain. Sekarang saya tes untuk jalankan pakai render test yang di samping kanan ini. Klik dan saya start render. Nah, kalian bisa lihat itu speednya udah naik jadi at 16 kali 4.0. Jadi ini terbukti bahwa memang benar graphic card-nya pun juga berjalan PCI Express 16 kali 4.0. Jadi baik secara graphic card maupun secara SSD M2-nya ini pun juga benar-benar semuanya berjalan berfungsi Gen 4 sama seperti Z590.
untuk ininya ya, fungsionalnya ya. Jadi sebenarnya buat kalian yang mungkin sudah punya set 490 sebelumnya, kalian gak usah khawatir kalau kalian misalnya memang mengincar bahwa graphic card saya harus berjalan 4,0 dan SSD saya harus berjalan 4,0. Kalian tinggal ganti prosesor kalian ke Gen 11 yang i5 ke atas ya, hati-hati ya. Jadi jangan sampai kalian gantinya ke Gen 11 nanti abis itu kalian belinya cuma i3 mungkin ya, kalau memang ada ya nanti ya. Jadi sementara yang bisa di sini kalau dari informasi dari Intel itu i5 ke atas. Nah, kalau buat kalian mungkin yang sudah punya set 490 juga, kalian juga perlu perhatikan, tadi saya udah info di awal, kalian perlu perhatikan apakah motherboard kalian sudah support apa enggak, karena jangan sampai kalian udah beli Gen 11-nya tapi ternyata motherboard kalian nggak support, ya akhirnya kalian juga berakhir dengan belinya lagi set 590. Jadi hati-hati dengan itu. Jadi kalau memang kalian misalnya memang ngincernya Gen 4, pastikan motherboardnya dulu bisa apa enggak set 490 kalian. Kalau memang bisa, kalian langsung beli Gen 11-nya untuk mensupport Gen 4 di graphic card dan SSD kalian. Oke, dari hasil tes singkat kita, kalian bisa lihat bahwa sebenarnya walaupun Intel tidak berencana untuk mensupport Gen 4 di board set 490 ini, tapi ternyata beberapa pabrikan mereka mungkin berkompromi dengan Intel dan akhirnya mungkin Intel mengizinkan mereka untuk mengizinkan PCI Express Gen 4 berjalan di board set 490 ini. Biasanya Intel sih tidak semudah itu untuk bisa mengizinkan 1-2 hal seperti itu, karena setahu saya dulu ada beberapa feature, contoh misalnya sebelumnya dulu tuh kalau nggak salah di board seri-seri sebelumnya itu ada feature overclock di board seri low end. Itu pun vendor yang mengeluarkan support BIOS untuk itu langsung ditegur keras oleh Intel. Tapi saya nggak tahu untuk yang kali ini kenapa Intel mengizinkan. Bisa jadi mungkin karena set 490 juga cukup banyak beredar di pasar, dan perubahan dari set 490 ke set 590 ini rentang waktunya terlalu pendek sehingga cukup banyak mungkin vendor yang masih punya stok set 490, sehingga akhirnya Intel mengizinkan mereka untuk menjalankan PCI Express Gen 4 di set 490 agar set 490 ini bisa keluar. Tapi buat kalian mungkin yang punya set 490 dan set 490 kalian belum mensupport untuk Gen 4 ini, ataupun tidak ada support Gen 4 ini, kalian mungkin bisa mencoba dulu apakah bisa atau enggak. Tapi kalau memang tetap tidak bisa, mau nggak mau terpaksa saatnya kalian ganti ke set 590. Dan buat kalian para penjual ataupun para bakul-bakul, kalian gak usah khawatir, set 490 kalian bisa bersaing dengan set 590 sekarang. Jadi aman buat kalian. Sekian video eksperimen singkat kita kali ini. Buat kalian yang masih punya pertanyaan mungkin mengenai PCI Express Gen 4 di set 490 ini, kalian bisa bertanya kolom komen, kita akan jawab sebisa kita ya. Dan buat kalian mungkin yang suka membaca artikel, jangan lupa kalian kunjungi di website kita di ars.id, follow Instagram kita di ars.id media, dan juga jangan lupa follow TikTok kita di ars.id media juga. Dan yang paling terakhir, kalian jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita ya, jadi biar subscribernya bertambah banyak terus. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.